Om Swastiastu. Pinihajeng linggih dane jero gede batur duran sanedahat suciang ditiang par panglingsir sareng sami pemekas ditiang wenten guru, wenten dosen, wenten promotor ditiang kalar Prof Ardike ide wayan geranuke niki dosen ditiang ngajar linguistik kebudayaan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud dan juga pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud Pak Agung Ari. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi Sebali yang hadir pada hari ini, ada Rektor Saraswati, ada Rektor Undiksa, staf Puguturan, Unhi Dwi Jenderal, para panglingsir sami sane nenten side titiang nyarjo siki kalih. Saneka pertama titiang matur seksemo Pak Ari sudah mengundang kami meskipun besok saya akan ke Maluku malam jam 12 malam saya ke Maluku untuk menentukan kepastian Utsawa Darmo Gito Nasional 2024. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kesan kami dan persepsi masyarakat tentang Pak Ari yang tiba-tiba terjun dari dunia politik akhirnya menuju pada dunia tradisi yang tidak terduga oleh masyarakat. Tentu ini sebuah perubahan besar persepsi orang terhadap kemampuan seseorang. Oleh karena itu, sosok Pak Ari ini bukan lagi menjadi milik dunia politik, tetapi sudah menjadi milik para pendukung dan pengawal peradaban di Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ari ini berangkat dari dua tradisi yang kontradiktif. Yang pertama adalah tradisi tulis dan yang kedua adalah tradisi lisan. Memadukan dua peradaban ini tentu tidak mudah. Tetapi ini yang dilakukan. Saya menekuni dunia sastra Bali sejak 1987. Baru sekarang ada tokoh yang mampu mengkontekstualisasikan teks dan mentekstualisasikan konteks. Beliau mengambil satu falsafah yang sama seingat dengan mungkin Prof Ardike Aji Idoayan ketika Purwoceroko membuka Fakultas Sastra Universitas Udayana. Apa yang menjadi falsafah seorang Purwocaraka yang ahli Jawa Kuna. Beliau menyebutkan bahwa pembukaan Fakultas Sastra itu adalah untuk membuka peti wasiat warisan peradaban Nusantara. Dan itu tersimpan di Bali. Berapa puluh tahun dari tahun 1959, sekarang anak-anak kita, generasi muda kita, literasi tentang peti wasiat itu belum mampu mengungkap secara sempurna. Oleh karena itu kegiatan Sastra Saraswati Sewanam ini adalah mengambil satu amanah yang diberikan oleh seorang Profesor Purwoceroko sebagai dekan pertama Fakultas Sastra Universitas Udayana. Saya sebagai alumni Fakultas Sastra Universitas Udayana merasa sangat bangga apa yang dilakukan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Pertama, karena dalam lontar itu ada hal yang menarik yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah ada sidening tutur. Semua filsafat tentang kehidupan manusia itu tersurat di dalam lontar. Sidening tutur.
Bahkan dari yang paling praktis sampai paling filosofis itu ada di dalam lontar. Yang kedua, ada tetuwek suksemaneng tutur. Belajar tentang kebijaksanaan sebagaimana ditulis oleh Ide Perdana tentang konsep Guno Dusun adalah konsep tentang suksemaneng tutur, tetuwek. Tetuwek ini adalah bicara soal alam semesta, bicara tentang kehidupan, tidak bicara tentang pribadi. Kalau kita baca lontar, tidak ada penulis lontar yang bicara tentang pribadi, tetapi bicara tentang alam dan manusia Bali. Yang ketiga, ada teteges. Apa yang disampaikan dan dilantumkan oleh Dayu tadi, saya merasa merinding mendengarnya. Karena itu teteges. Apabila kita tidak melaksanakan teteges itu, maka jelas ada sanksi yang terdapat di situ. Batur kelawasan. Sehingga muncullah apa yang di dalam konsep agama kita ada lontar rogo sanggaro bumi. Ketika kewajiban-kewajiban seorang pemimpin tidak dilakukan secara holistik antara skalo dan niskalo, maka di situ muncul bencana yang besar. Itu teteges. Yang berikutnya adalah tetenger. Semua lontar kita memiliki tetenger. Jika tidak dilakukan, maka akan seperti ini. Ada semacam mitigasi. Mitigasi ini menjadi penting, bahkan relevan dengan logika sekarang. Bagaimana kita moralitas kita menghadapi bencana, itu ada dalam tetenger. Nah, kebetulan sekarang beliau mengkaji tentang usado. Usado itu adalah sebuah tetenger. Bagaimana manusia harus sehat dan apa yang harus dilakukan supaya manusia itu sehat. Itu tetenger. Yang berikutnya adalah tato titi. Semua tatanan hidup kita ditulis di dalam lontar. Maka dengan demikian ada satu lagi yang penting di dalam lontar adalah tetingkes. Ada semacam sesolahan. Sesolahan dalam artian bagaimana seni itu bisa menjadi tuntunan hidup. Itu namanya sesolahan. Bukan pagelaran. Orang Bali menyebut bukan pagelaran tapi sesolahan. Nah, kalau kita sudah merujuk pada konsep itu, maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pratikno tadi, bahwa lontar kita adalah sebuah sistem etnosain, sebuah sistem pengetahuan yang sangat lengkap yang harus kita pelajari. Nah, keberhasilan seorang Ari Dwi Payana adalah beliau mengkolaborasi antara tradisi dan tekstual. Tradisi. Saya 2006, Pak Ari, telah bicara tentang mitos pemeliharaan air di Wakatobi dalam seminar internasional Asosiasi Tradisi Lisan Nusantara. Saya membawa makalah waktu itu tentang Danu Kerti dan Samudra Kerti. Dan dunia saat itu mengagumi pola-pola pemeliharaan alam seperti yang diciptakan di Bali. Pemeliharaan alam yang dimaksud adalah mitos-mitos yang muncul dalam konteks masyarakat Bali adalah mitos secara hukum itu jauh lebih hebat daripada hukum positif. Contoh, ketika kita memelihara hutan supaya tidak ditebang, maka ada istilah alas kekeran. Alas kekeran, siapapun yang menebang alas itu karena ada kekeran, maka akan ada mitos-mitos baru. Dan mitos itu sangat ditakuti secara psikologis oleh pendukungnya, ketimbang menggunakan pendekatan hukum positif. Nah, oleh karena itu dalam tradisi lisan,
itu paling tidak ada hal yang penting di sana. Yang pertama adalah fakta budaya. Kita bisa merujuk konsep-konsep kebudayaan yang ada pada mitos. Yang kedua, fakta sejarah. Tadi Prof. Ardike menyebut tentang bagaimana sejarah masa lalu orang Bali yang dalam tanda kutip ada pengaruh dari Cina. Dan itu ada secara arkeologis, fakta sejarahnya ada. Yang berikutnya adalah fakta genealogis. Di situ juga ada keturunan, silsilah yang dimunculkan dalam tradisi lisan itu. Dan terakhir, tradisi lisan itu bicara soal bagaimana korelasi antara pengetahuan manusia dengan alam yang muncul di situ. Nah, program-program yang disampaikan dalam kegiatan yang tadi disebutkan hampir 35 kali kegiatan, ini adalah apresiasi yang luar biasa. Saya sebagai Dirjen Bimasinu sangat berkepentingan dengan ini. Karena program Kementerian Agama, salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah penerimaan terhadap tradisi dimanapun agama itu berada. Tidak boleh ada agama yang tidak menerima tradisi di mana agama itu muncul. Oleh karena itu, penguatan-penguatan semacam ini adalah menjadi kebutuhan kita di masa depan. Saya berharap 3 perguruan tinggi ini, UAN, UNHI, Empu Kuturan, dan seluruh perguruan tinggi keagamaan Hindu harus dipastikan menjadi pengawal tradisi dan teks yang ada di dalam kebudayaan kita. Bila perlu, saya sudah dapatkan satu program LPDP tentang S3 dan S2 filologi. Saya mohon kepada rektor di 3 perguruan tinggi ini, tolong sekolahkan S3 dan S2 filologi. Apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, kita kekurangan filolog. Naskah-naskah kita ribuan masih tersebar di Bali dan Nusantara. Itu sekarang, sekedar tahu Bapak Ibu, Dirjen Pendis mengadakan simposium internasional pernaskahan Islam. Sampai di Bali ada datanya. Nah, kami berencana akan mengadakan hal yang sama karena kita punya ribuan naskah-naskah itu dan naskah itu telah terimplementasi di dalam kehidupan masyarakat. Saya kira ini hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Yayasan Puri Kauhan Ubud. Mudah-mudahan konsisten untuk selalu memberikan pembumian terhadap teks-teks lontar yang kita miliki dan melogikakan kembali tradisi-tradisi lisan kita yang sudah berkembang di masyarakat. Dan kepada masyarakat dan khususnya kepada mahasiswa di 3 perguruan tinggi keagamaan ini, saya berharap kembalilah menulis tentang warisan budaya Nusantara yang tertulis di dalam lontar. Karena di situ 4 hal yang saya sampaikan tadi, Anda akan menjadi orang yang bijak. Orang bijak adalah tidak merasa marah ketika dicaci dan tidak merasa gembira ketika dipuji. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.